Pandemi COVID-19 semakin buat kita sadar bahwa selain sandang, pangan, dan papan, internet sekarang juga jadi salah satu kebutuhan utama kita sehari-hari. Karena diam di rumah, kemudian sekolah dari rumah, kerja dari rumah, semuanya serba dari rumah. Nah, tapi sayangnya ada masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terjangkau oleh koneksi internet cepat. Untuk itu pemerintah sekarang kembali mengebut penyelesaian salah satu proyek strategis nasional yaitu satelit multifungsi bernama Satria atau satelit RI terbesar di Asia. Apa saja sih keuntungan yang akan kita dapatkan dengan adanya satelit Satria ini dan bagaimana juga progres serta target-target dari proyek ini? Kita akan bahas bersama. Satria sebenarnya adalah singkatan dari Satelit Indonesia Raya ya. Supaya tidak membebani APBN, maka proyek yang sudah disiapkan sebetulnya sejak tahun 2016 ini menggunakan skema yang disebut dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nah, setelah melalui berbagai tahap awal mulai dari market sounding kemudian sampai tender dan tahap-tahap lainnya di awal, akhirnya penandatanganan perjanjian KPBU dari proyek ini terlaksana pada 3 Mei 2019 lalu, jadi sudah setahun lalu. Nah, penandatanganan ini dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha pelaksana proyek. Karena tadi skemanya KPBU ya, yang terpilih adalah konsorsium PT Satelit Nusantara 3. Konsorsium ini terdiri dari ada PT Pintar Nusantara Sejahtera, kemudian PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera. Ada beberapa tahap dari mulai perancangan, kemudian pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan dari satelit ini dikatakan akan menelan biaya totalnya sampai sekitar 21 triliun rupiah dengan masa konsesinya sepanjang 15 tahun. Meskipun memang terlihat besar ya 20 triliunan rupiah, tapi biaya ini sudah termasuk dengan belanja modal, belanja operasional, dan pengembalian investasi yang wajar. Sedangkan kalau dilihat khusus biaya konstruksi satelitnya aja itu butuh biaya sekitar 6,9 triliun rupiah. Dari mana pendanaannya? Sumbernya itu berasal dari sebagian pinjaman dari BPI, ini adalah perusahaan asal Perancis, dan Asian Infrastructure Investment dari China. Nah, apa saja pertanyaan selanjutnya keunggulan dari satelit Satria ini? Kira-kira kita bisa internetan seberapa cepat sih dengan satelit ini ya? Jadi satelit ini menggunakan teknologi yang disebut dengan Very High Throughput Satellite atau VHTS. Nah, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara waktu pertama kali menandatangani KPBU tadi yang menyebut bahwa baru ada 5 negara nih di dunia yang pakai teknologi ini, termasuk diantaranya ada Luxembourg, Kanada, dan Amerika Serikat, dan kemudian Indonesia pakai teknologi ini. Selain itu, satelit ini akan memiliki kapasitasnya 150 GB per second atau ini adalah 6 kali lipat dari kapasitas satelit yang sudah ada di Indonesia, dan kapasitas ini juga merupakan yang terbesar se-Asia dan menduduki peringkat kelima di dunia loh pada kategori satelit yang sama. Jadi patut berbangga kita. Nah, dengan satelit ini koneksi internet itu bisa menjangkau hingga 150.000 titik di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia yang memang tidak terjangkau jaringan serat optik. Karena kalau kita berkaca dari satelit yang ada saat ini, yaitu misalnya satelit BRI atau Telkom, Indosat, dan satelit Pasifik Satelit Nusantara, ini memang tidak didesain khusus untuk internet. Sedangkan kalau ada pasti dengar ya, satelit Palaparing itu memang hanya menjangkau wilayah kabupaten kota. Jadi ini melengkapi akan ada di seluruh wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Nah, manfaat satelit Satria ini dapat dinikmati oleh berbagai sektor ya, mulai dari sektor pendidikan. Kita lihat dengan cara apa? Menyediakan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, bahkan sampai pesantren itu akan dapat layanan internet cepat. Kemudian untuk sektor pemerintah daerah, satelit ini juga akan mendukung layanan di 47.900 titik kantor desa atau kelurahan dan kecamatan di Indonesia. Sehingga pelayanan pemerintah nanti akan berbasis elektronik atau biasa kita sebut dengan e-government. Ini bisa dilaksanakan dengan cepat, efisien, dan efektif. Kemudian yang tidak kalah penting juga untuk sektor kesehatan akan diberikan layanan di 3.700 titik
puskesmas, rumah sakit atau layanan-layanan kesehatan lainnya, sehingga nanti memudahkan yang namanya konektivitas layanan kesehatan. Sedangkan untuk sektor Polhukamnya itu ada satelit Satria ini akan membantu TNI dan Polri dengan memfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan yang bisa lebih diandalkan lagi. Dan yang terpenting, nggak kalah penting juga untuk sektor keuangan atau ekonomi kita nih. Satelit ini ternyata juga akan mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultramikro untuk bisa mendorong ekonomi yang lebih inklusif lagi di seluruh Indonesia. Nah, gimana nih progresnya sampai saat ini, kira-kira akan beroperasi kapan ya targetnya? Kita lihat proyek satelit ini sebetulnya memang mundur dari jadwal awalnya. Yang awalnya itu direncanakan bisa mulai konstruksinya pada akhir 2019, tapi kemudian baru terrealisasi sekarang. Ini mundur karena ada faktor pandemi COVID-19 dan ada sedikit masalah di pendanaan. Tapi akhirnya pada 3 September 2020 kemarin itu sudah dilaksanakan. Konsorsium pelaksana proyek ini baru saja menandatangani Preparatory Work Agreement atau PWA dengan perusahaan industri kendaraan antariksa asal Prancis, Thales Alenia Space ya. Jadi penandatanganan ini akan menjadi titik awal untuk dimulainya konstruksi satelit Satria. Nah, nanti dalam tahapan pekerjaannya akan ada 2 kegiatan pokok. Yang pertama adalah akan dilakukan tinjauan kebutuhan muatan sistem satelit. Ini merupakan penyesuaian desain satelitnya nanti dengan permintaan penggunanya seperti apa. Kemudian yang kedua, tinjauan status kualifikasi komponen-komponen satelit yang dipersyaratkan. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menyebut akan ada sindikasi pembiayaan nih sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat yang rencananya nanti akan diumumkan pada September 2020 ini. Nah, targetnya ya penyelesaian dari manufaktur yang akan dilakukan oleh perusahaan Prancis dan konsorsium dari Indonesia itu akan selesai penyelesaiannya manufakturnya pada tahun 2022 mendatang. Baru kemudian akan diluncurkan satelitnya menggunakan roket bekerja sama lagi dengan SpaceX Falcon 9 500. Keren ya. Nah, nanti baru setelah diluncurkan ke orbit akan beroperasi targetnya pada kuartal ketiga 2023. Perjalanannya masih panjang karena memang butuh banyak tahap ya untuk bisa benar-benar beroperasi dengan optimal satelit Satria ini. Kita nantikan bersama-sama supaya kita semua bisa kedapatan sinyal atau koneksi internet yang cepat, bukan cuma di kota-kota aja tapi juga sampai ke daerah sehingga merata semuanya dari Sabang sampai Merauke.